Tired of going through the same problems every time you want your carpets cleaned, it's time you called us. I'm Barry Minko, president of Z-Best Carpet Cleaning. We clean carpets with such care, I'll guarantee the work and our price in writing. Z-Best, the last word in carpet cleaning. Barry Minko dikenal sebagai pemuda jenius di era tahun 80-an. Dia adalah pencetak rekor pebisnis termuda yang berhasil membawa perusahaannya masuk bursa saham. Tetapi belakangan baru terungkap, ternyata kesuksesan perusahaan yang didirikan Barry semasa SMA itu dibangun di atas kepalsuan. Karena ambisi dan keserakahannya, predikat Barry sebagai pemuda jenius dalam waktu singkat berubah menjadi penipu ulung. Barry J. Minko lahir pada tanggal 22 Maret tahun 66 di Inglewood, California, ke dalam keluarga pekerja keras. Sejak duduk di SD, ibunya sudah melatih Barry mencari uang. Dia dipekerjakan sebagai telemarketer di perusahaan pembersih karpet tempat ibunya bekerja. Pengalaman kerja sambilan itu membuat Barry jadi malas sekolah dan lebih suka terjun langsung ke dunia usaha yang menurutnya lebih menghasilkan. Sekitar awal tahun 80-an, Barry yang saat itu masih duduk di bangku SMA, memberanikan diri membuka usaha pencucian karpet bernama Z-Best di garasi rumah orang tuanya. Dengan peralatan sederhana, 3 orang karyawan, 4 pesawat telepon, sebuah mobil van bekas serta bantuan seorang teman menyupirinya ke rumah pelanggan. Barry dengan percaya diri memulai bisnisnya. Perusahaan Barry cukup populer di lingkungan sekitar rumahnya, hingga sampai ke telinga seorang wartawan yang tertarik meliputnya. Artikel berjudul Wonder Boy atau Pemuda Ajaib yang mengulas tentang Barry dan bisnisnya yang menginspirasi, kemudian dimuat dalam media cetak The Wall Street Journal. Sejak saat itu, nama Barry semakin terkenal. Sekilas memang kelihatannya Z-Best sukses besar, namun sebenarnya perusahaan Barry tidak menghasilkan keuntungan dan mengalami kesulitan cash flow. Meski begitu, Barry tetap berambisi ingin membesarkan Z-Best dan berusaha keras melakukan segala cara untuk menutupi biaya operasional termasuk dengan cara-cara yang melanggar hukum. Barry pernah meminjam uang neneknya sebesar $2.000 atau setara hampir 30 juta rupiah, tetapi Barry juga mencuri perhiasan neneknya yang kemudian dijualnya. Dia bahkan melakukan perampokan palsu pada usahanya sendiri demi mendapatkan uang ganti rugi dari asuransi. Barry jadi ketagihan melakukan penipuan dan tidak mau berhenti. Dia kreatif menciptakan beragam skema untuk menipu dan targetnya semakin lama semakin besar. Pada tahun 1985, Barry membuka rekening bisnis di bank agar dia bisa menerima pembayaran kartu kredit. Setiap kali butuh uang, Barry akan melebihkan tagihan pada kartu kredit pelanggannya dan mendapat pembayaran tunai dari bank. Sukses menjalankan penipuan kartu kredit, Barry bermimpi ingin membawa Z-Best melantai di bursa saham agar dia bisa mengumpulkan lebih banyak lagi modal. Bersama seorang rekannya, Barry mendirikan perusahaan Interstate Appraisal Services, sebuah perusahaan palsu yang bertugas memverifikasi proyek-proyek fiktif yang dikerjakan oleh Z-Best. Barry memanfaatkan karisma dan ketampanannya untuk memanipulasi banyak orang demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Suatu hari, ketika auditor dari perusahaan akuntan publik ENW akan melakukan audit, Barry memerintahkan timnya untuk menyewa sebuah gedung setengah jadi, lalu merapikannya agar terlihat seperti kantor dan proyek yang sedang berjalan. Penipuan Barry begitu meyakinkan hingga para auditor percaya perusahaan Barry legit dan mereka memberi skor yang baik untuk Z-Best. Hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 86, Z-Best dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam bursa saham. Dalam waktu 3 bulan saja, nilai valuasi perusahaan Barry meroket hingga mencapai $64 juta atau setara hampir 1 triliun rupiah. Dan sebulan kemudian naik lagi menyentuh 1,5 triliun rupiah. Pada tahun 1987, Barry berniat membeli Kisurf, sebuah perusahaan pencucian karpet yang selama ini menjadi rekanan resmi departemen store Sears. Setelah negosiasi panjang, akhirnya tercapai kesepakatan harga.
Dan Bank Drexel, sebuah bank investasi kenamaan di Amerika, bersedia mendukung Barry terkait pendanaan dalam transaksi itu. Namun beberapa hari sebelum kesepakatan ditandatangani, media cetak Los Angeles Times menerbitkan artikel yang membongkar penipuan kartu kredit yang dulu dilakukan Barry pada awal usahanya. Artikel itu ditulis berdasarkan jurnal seorang pelanggan Barry yang kecewa karena tidak mendapat ganti rugi atas penipuan kartu kreditnya. Akibat pemberitaan buruk itu, harga saham Sebes anjlok sebesar 28% dan investor mengalami kerugian mencapai 100 juta dolar atau setara 1,4 triliun rupiah lebih. Bahkan, Bank Drexel yang awalnya mau membantu pendanaan dalam transaksi pembelian Keyserve akhirnya mundur teratur karena takut reputasi mereka ikutan jadi buruk. Otomatis transaksi pembelian pun dibatalkan. Di tengah tuduhan penipuannya marak diperbincangkan, secara tiba-tiba Barry mengundurkan diri dari perusahaannya sendiri pada tanggal 2 Juli tahun 87 dengan alasan kesehatan. Keputusannya itu sangat mencurigakan. Hingga 6 hari kemudian, kepolisian LA menindaklanjuti tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Barry dan mereka menggerebek tempat usaha serta kediamannya. Saat itu ditemukan sejumlah bukti keterkaitan antara Sebes dengan organisasi terlarang, sehingga polisi menduga Sebes selama ini dimanfaatkan sebagai mesin untuk mencuci profit dari bisnis narkoboy. Akhirnya Barry Minko pun ditangkap. Pada tanggal 27 Maret tahun 89, Barry dinyatakan bersalah atas 57 tuduhan penipuan dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara serta diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 26 juta dolar atau setara 300 miliar rupiah lebih. Pada tahun 1995, Barry dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani 7 tahun atau sepertiga dari masa hukumannya. Setelah bebas, Barry bekerja di sebuah gereja dan saat itu kehidupannya seolah berubah ke arah yang lebih baik. Karena pengalamannya di dunia bisnis, banyak jemaat gereja meminta saran investasi dari Barry. Seringkali Barry menemukan skema investasi yang tidak masuk akal dengan pembagian hasil yang terlalu tinggi. Barry jadi penasaran dan mulai melakukan penyelidikan atas perusahaan investasi tersebut, sekaligus mengumpulkan sejumlah bukti. Temuannya dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Komisi Pengawasan Pasar Saham dan Bursa Efek Amerika bernama SEC. Berkat laporannya, pihak berwenang berhasil membongkar investasi berskema Ponzi dengan nilai ratusan juta dolar. Terinspirasi dari peristiwa itu, pada tahun 2001, Barry mendirikan FDI atau Fraud Discovery Institute yang awalnya bertujuan untuk mengungkap praktek-praktek investasi bodong di masyarakat. Sebagai penipu ulung, Barry punya kemampuan mencium kecurangan dalam skema investasi. Hingga pada tahun 2005, FDI atau Komisi Pemberantasan Penipuan Investasi bentukannya tercatat berhasil mengungkap 13 skema penipuan dengan nilai total mencapai 1 triliun rupiah. Setelah itu, Barry mulai membongkar Usana dan Herbalife, dua perusahaan MLM atau multi-level marketing. Barry membuat laporan yang menuduh keduanya telah melakukan kecurangan. Laporannya itu tidak hanya diserahkan kepada pihak kepolisian atau SEC, tetapi juga dipublikasikan secara terbuka lewat berbagai media, hingga berdampak buruk pada reputasi serta nilai valuasi kedua perusahaan tersebut. Meski semua tuduhan Barry akhirnya tidak terbukti, tetapi kedua perusahaan itu terpaksa membayar uang damai kepada Barry Minko demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Sejak kejadian itu, Barry mulai melakukan pemerasan pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public, di mana reputasi baik sangat penting di mata para investornya. Barry kemudian menulis laporan dugaan kecurangan fiktif di sejumlah perusahaan yang kemudian dipublikasikan di media. Saat harga saham perusahaan-perusahaan itu turun, mereka terpaksa membayar uang damai agar Barry berhenti mengkritik mereka. Barry juga memanipulasi harga saham dan mengambil keuntungan saat harga saham mereka turun. Pada tahun 2008, Barry mulai mengincar perusahaan raksasa di Amerika.
seorang pengusaha dari San Diego, mengaku ditipu 2 kali oleh Lennar Corporation, sebuah perusahaan developer besar. Barry kemudian membantu pengusaha itu untuk menuntut ganti rugi dari Lennar Corporation, serta mengirimkan surat ancaman yang isinya akan membongkar skandal Direktur Lennar bila menolak membayar. Namun kali ini pemerasan Barry gagal karena Lennar menolak membayar ganti rugi. Pada tanggal 21 Juli tahun 2011, Barry justru dinyatakan bersalah atas kasus terkait dengan pemerasan Lennar Corporation. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara padanya. Sebelum menutup persidangan, hakim yang geram sempat menyebut Barry tidak punya standar moral hingga dia tidak bisa berhenti menipu orang lain. Rupanya Barry tidak hanya menipu dalam dunia bisnis saja, dia juga menipu di rumah ibadah. Dalam sebuah interview, beberapa jemaatnya mengaku jadi korban penipuan Barry Minko hingga ratusan ribu dolar. Pada bulan Januari tahun 2014, Barry Minko yang saat itu masih menjalani hukuman atas kasus Lennar Corporation, akhirnya mengaku bersalah atas kejahatannya telah menilep uang donasi gereja dengan total 3 juta dolar atau setara 44 miliar rupiah lebih dalam kurun waktu 2001 hingga 2011. Di antara para donatur yang menjadi korban adalah seorang kakek yang menyumbang untuk sebuah rumah sakit di Sudan atas nama istrinya yang sudah tiada. Selain itu, ada juga seorang nenek yang menyerahkan uangnya kepada Barry sebesar 300 ribu dolar atau setara 4 miliar rupiah untuk digunakan dalam pekerjaan sukarela. Tetapi Barry malah menggunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri, padahal sebenarnya uang itu bisa digunakan untuk biaya pendidikan cucu dari si nenek. Pada tanggal 28 Maret tahun 2014, Barry Minko akhirnya dinyatakan bersalah atas semua penipuannya dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Hukuman ini akan dijalani setelah Barry menyelesaikan hukuman atas kasus Lennar Corporation. Selain itu, Barry juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada para korbannya senilai 3,4 juta dolar. Pada tanggal 6 Juni tahun 2019, Barry Minko akhirnya dibebaskan bersyarat saat menginjak usia 53 tahun. Meski begitu, Barry tetap harus memenuhi semua kewajibannya membayar ganti rugi kepada semua pihak yang ditipunya. Barry mengaku dengan nilai ganti rugi sefantastis itu, bahkan seumur hidup mencicil pun tidak akan cukup untuk melunasi semuanya. Akibat aksi kejahatannya, Barry kehilangan banyak momen berharga dalam hidupnya. Saat bekerja di gereja, Barry berselingkuh dengan sekretaris di sana hingga rumah tangganya hancur dan dia kembali masuk penjara untuk kasus Lennar. Saat ini Barry sudah rujuk dengan istrinya Lisa, dan dia berkumpul kembali dengan kedua putra kembarnya untuk membangun hubungan yang lama terputus. Dalam sebuah interview untuk film dokumenter tentang dirinya, Barry mengaku selama ini tidak pernah memikirkan konsekuensi dari setiap kejahatannya. Sekarang, Barry menyesal karena harus membayar mahal untuk semua tindakannya. Dari kasus kali ini kita bisa belajar bahwa reputasi yang baik belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. John Wooden, seorang pelatih basket legendaris asal Amerika, meyakini bahwa karakter seseorang jauh lebih penting dari reputasinya. Karena reputasi adalah penilaian orang lain tentang diri kita dari luar, sedangkan karakter adalah jati diri kita yang sebenarnya. Kita bisa menipu orang lain, tetapi kita tidak bisa menipu diri sendiri. Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.